فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya selalu kita ucapkan kalimat suci, kalimat sempurna, kalimat mulia, dan kalimat yang penuh dengan berkah kepada Zat yang Maha Suci, Maha Sempurna, Maha Mulia, dan Maha Penuh Berkah. Allah, satu-satunya yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai manusia. Sang Pencipta Allah telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia ini, maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salam sejahtera, salam penghormatan kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, dan juga diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah sebagai ibadah untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini juga dijadikan ibadah bagi orang-orang beriman, dan Allah bersama malaikatnya juga mengucapkan salam hormat ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bahasan sirah saudara seiman, dan kita masih di hiruk-pikuk dan luar biasanya dan dahsyatnya perang Badar. Yang terakhir kita sempat membahas kisah bagaimana kelihayan dan keterampilan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu pada saat dia membunuh salah satu prajurit Quraisy yang terkenal dengan postur tubuh besar, semuanya besi dari kepala sampai ke kakinya, dan dia membawa pedang yang ukurannya sangat besar serta pemegang pedangnya pun besar. Ukuran pegangan pedang sama dengan ukuran pedangnya, dan dia menyusahkan kaum muslimin. Sehingga ada beberapa sahabat yang sempat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, Abu Kabs ini menyusahkan kita, sulit untuk dilawan. Setiap kali ada orang mendekat dari jarak jauh sudah bisa ditebas sama dia. Juga dari kepalanya sampai kaki kudanya semuanya besi, nggak bisa ditebas, dipanah, semuanya terpental. Maka Nabi SAW memanggil Zubair bin Awam sambil berkata, hai Zubair, selesaikan urusannya Abu Kabs. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana keterampilan-keterampilan perang harus dikuasai oleh seorang muslim. Tentu niatnya digunakan untuk membela agama Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk dikatakan hebat. Karena memang kalau ada seseorang yang hanya untuk dikatakan hebat, hanya untuk dikatakan atau hanya untuk membela sukunya, bukan karena agama, maka dia kalaupun mati bukan mati syahid. Makanya keterampilannya dikuasai karena itu. Zubair bin Awam termasuk salah satu sahabat yang hampir setiap hari melatih keterampilan perangnya, seperti memanah, melempar tombak. Bahkan beliau bisa memanah, melempar tombak sementara beliau berdiri di atas kuda. Jadi bukan cuma duduk, kudanya berlari, tapi sambil berdiri di atas kuda. Dan ini salah satu metode yang dipakai oleh Zubair untuk membunuh Abu Kabs, yang memang posternya lebih tinggi tubuhnya dan kudanya juga besar. Maka Zubair bin Awam mengelilingi Abu Kabs sambil mencari mana posisi yang tepat. Dia bilang, Abu Zubair mengatakan, saya tidak temukan sedikit pun celah yang bisa saya membunuh Abu Kabs ini kecuali di antara dua matanya. Antara dua mata, di situ rupanya bukan ditaruh besi, tapi ditaruh semacam kulit hewan. Ya, kalau kita sekarang mungkin sudah dipakai semacam karet, ya. Itu yang memisahkan, yang menyambung saja supaya antara dua matanya ada pemisahnya. Cuma celah itu. Maka Zubair bin Awam mengatakan, saya pun berdiri di atas kuda, kemudian saya melempar tombak tepat di antara dua matanya itu, dan tembus sampai ke otaknya di belakang. Akhirnya terbunuhlah Abu Kabs ini. Kisah yang lain teman-teman sekalian yang unik di perang Badar yang luar biasa, kisah Abu Qatada atau kisah Qatada radhiyallahu anhu. Qatada radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang tampan, yang gagah, ya. Kemudian juga orang yang kebetulan setelah perang Badar, sebelum perang Badar dia sudah melamar seorang wanita dan akan menikah. Pada saat dia mau dia niat kalau berhasil lolos, misalnya tidak mati syahid, tentu mati syahid jadi target utamanya. Tapi kalau dia berhasil menerima Badar dan tidak
mati syahid dia akan menikah sama wanita ini. Di perang Badar lagi berkecamuk peperangan, Qatadah radhiyallahu anhu ya, ini mendapatkan serangan satu anak panah yang kena ke bola matanya. Sampai membuat anak panah itu saking cepatnya dan kerasnya anak panah itu lemparannya, terlempar kemungkinan ini dari jarak sangat dekat, sampai membuat bola matanya, kelopak mata dan bola matanya Qatadah rusak. Ya. Kena, rusak, berdarah, semua sobek, kemudian bola matanya keluar, tergantung. Tinggal ditahan dengan sedikit dari urat saraf ataupun kulitnya. Waktu melihat kejadian tersebut, otomatis Qatadah duduk, kesakitan. Beberapa orang sahabat sempat melewati Qatadah sambil mengatakan, wahai saudaraku, sudah tidak ada gunanya sekarang matamu ini. Dan ini menghambatmu sekarang. Kamu tidak akan bisa memperoleh pahala perang, jihad, pahala mati syahid, hanya karena matamu ini. Kami potong saja, biar kamu bisa berperang. Dan ini juga pelajaran teman-teman, bagaimana semangat para sahabat. Bukannya kena matanya tepatnya rusak, disuruh pulang ke Madinah. Atau disuruh istirahat di kemah, dimotivasi untuk ikut lagi. Potong matamu, perang lagi. Maka Qatadah pintar di sini. Dia mengatakan, ajak saya, bawa saya ke Nabi SAW. Saya mau ketemu sama Nabi SAW. Dibawalah ke arah kemahnya Nabi SAW. Begitu Nabi SAW lihat para sahabat lagi menggotong Qatadah ini, beliau tersenyum. Orang-orang sahabat bertanya, betul kok orang matanya keluar, Nabi SAW senyum ini. Lihat Qatadah. Tapi Qatadah sudah paham. Nabi SAW bilang kepada mereka semua, termasuk Qatadah di sini jadi target, wahai Qatadah, kalau kau mau, saya akan berdoa kepada Allah, matamu sembuh. Bisa utuh kembali nih, sembuh total. Kembali matamu semuanya. Tapi kalau kau mau bersabar tanpa mata, karena ini matamu rusak di jalan Allah, kau dijamin masuk surga. Maka Qatadah diam sejenak. Pilihannya cuma salah satu ini. Sabar masuk surga, tapi tanpa mata. Berarti menikah juga nanti kalau lolos tidak ada matanya satu. Atau, gitu kan, dia diobati cuma belum ada jaminan surga. Ini dapat tiket ini tiket gratis, silakan tinggal masuk surga, yang penting sabar. Maka yang terjadi, Qatadah berpikir sejenak lalu dia mengucapkan kalimat, dan ini riwayat diriwayatkan Imam Bukhari. Kata beliau, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar mata saya sembuh, dan juga doakan agar saya masuk surga. Dua-duanya. Dan sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan ini sebabnya kenapa Nabi tersenyum. Nabi SAW sudah dapat informasi dari wahyu, kalau akan begini jawabannya Qatadah. Maka ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama dijelaskan kalau Nabi SAW sudah dilepaskan dia anak panah tadi, memegang bola mata tersebut dan memasukkan dengan telapak tangan beliau yang suci alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, lalu ditarik tangannya. Begitu Nabi SAW tarik tangannya, riwayat yang pertama mengatakan Qatadah sendiri yang ceritakan. Dia mengatakan waktu Nabi SAW tarik telapak tangannya, saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan mana yang bagus. Bayangkan kalau kita di posisi Qatadah teman-teman, matanya sudah rusak, jelas-jelas berarti ini sebelah kanan udah nggak bisa ngelihat. Tapi dengan hikmah Allah, jadi dia bisa bedakan itu, ini terang, ini nggak bisa melihat sama sekali. Sekarang tiba-tiba dua-duanya bisa melihat. Dan dia bilang saya tidak bisa bedakan yang mana rusak dan mana yang mana tadi tidak rusak karena sempurnanya. Riwayat yang kedua, para sahabat yang memberikan kesaksian, mereka mengatakan kami menyaksikan pada saat Nabi SAW menarik telapak tangan beliau dari mata Qatadah, maka kami sendiri tidak bisa bedakan mana mata Qatadah yang rusak tadi. Kan ini sudah sobek, kena anak panah, sobek kulitnya, bola matanya sudah rusak. Ini kembali utuh seperti semula. Dan ini ulama masukkan dalam satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badr. Termasuk kisah yang luar biasa terjadi selain kisah Zubair bin Awam, selain kisah tadi Qatadah, ada kisah yang lebih luar biasa kalau menurut saya. Kisah ini luar biasa dan ini dua orang ini saya favoritkan di dalam hidup saya pribadi dan saya berharap mudah-mudahan dari keturunan muslimin, terutama keturunan saya ada orang-orang yang seperti ini. Ini luar biasa, anak-anak muda umurnya 15 tahun sama 16 tahun. Dua orang anak muda dari Ansar. Namanya Mu'adz ibn Afra dan Auf ibn Afra.
Ayah mereka